warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat. Bersama Ibu Nur Fitria, mari belajar bahasa Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ibu ingatkan kembali anak-anak, untuk absensi hari ini kalian bisa mengisi di Google Classroom. Materi pembelajaran bab 6 yaitu teks ulasan. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Mari belajar teks ulasan. Nah, kita harus tahu apakah itu pengertian dari teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Nah, suatu karya ini banyak sekali, yaitu bisa drama, bisa film, bisa puisi, dan lain sebagainya. Mengulas suatu film dan drama mengharuskan kita untuk bersikap kritis. Sikap kritis ini sangat penting agar ulasan yang kita tulis tersebut berkontribusi bagi kemajuan film dan drama itu sendiri. Kemudian setelah kita tahu tentang pengertian teks ulasan, nah kita harus tahu juga tujuan ulasan. Apa itu tujuan dari teks ulasan? Yaitu memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatutan sebuah karya. Di sini yang dimaksud dengan khalayak ramai yaitu dengan banyak orang. Jadi informasi atau teks ulasan ini sudah patut belum untuk dibaca di khalayak umum ataupun masyarakat banyak. Kemudian lanjut, yaitu ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama adalah mengandung informasi atau identifikasi suatu karya. Yang kedua, membahas latar belakang dan hubungan karya dengan karya lain. Yang ketiga, memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. Yang keempat, memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan karya. Yang kelima, terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Struktur teks ulasan terdapat 5 macam, yaitu 1. Identitas karya, 2. Orientasi, ketiga sinopsis, keempat analisis, yang kelima evaluasi. Yang pertama adalah identitas karya. Itu mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Identitas karya ini juga tergantung pada karya yang diulas. Jika yang diulas film, maka nama sutradara biasanya dicantumkan. Jadi tergantung kita mau mengulas karya apa. Kemudian yang kedua adalah orientasi, merupakan pengenalan umum dari karya yang akan diulas. Biasanya bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana keberadaan karya yang diulas. Yang ketiga, sinopsis, merupakan ringkasan dari isi buku
atau film atau karya lain yang akan diulas. Jadi sinopsis ini adalah ringkasan dari isi sebuah film atau buku yang akan kita ulas. Kemudian selanjutnya adalah analisis, merupakan pemaparan unsur-unsur yang membentuk karya yang diulas. Misalnya tema, penokohan, alur dalam novel atau cerpen. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, bagian ini merupakan pemaparan yang berisi kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Jadi, evaluasi ini merupakan pemaparan yang isinya adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Nah, interpretasi atau penafsiran kita terhadap manfaat atau amanat karya juga dapat disimpulkan di sini. Jadi bisa kita ambil amanatnya itu dievaluasi ataupun manfaat dari karya tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa buka di buku paket halaman 154 sampai 158. Nah, di situ ada bacaan, ada cerita. Nah, kalian pahami, kalian pelajari adakah struktur-struktur teks ulasan yang ada di dalam cerita tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian bisa memahami ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.